Semenjak peluncuran iPadOS 16, iPad ini semakin matang untuk digunakan sebagai pengganti laptop. Namun, untuk menggantikan laptop, kita pasti membutuhkan keyboard. Masa iya tiap kali kita mau ngetik layarnya hilang setengah? Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Keyboard apa sih yang paling bagus untuk iPad ini? Oke, dalam memilih keyboard, saya pribadi mencari keyboard yang sudah menjadi satu dengan case-nya supaya mudah untuk dibawa jalan-jalan. Jadi opsi-opsi seperti keyboard Bluetooth ditambah case atau tipe-tipe seperti ini tidak termasuk dalam kriteria saya. Nah, jatuhlah pilihan saya di tiga opsi ini. Ada Apple Smart Folio Keyboard, Logitech Combo Touch, dan Gojo Dock Keyboard ini. Ketiga barang ini merupakan case iPad yang sudah memiliki keyboard secara built-in. Sehingga kita tinggal pasang aja iPad ke case-nya dan keyboardnya akan selalu tersedia kapan saja kita membutuhkannya. Pertanyaannya adalah, keyboard mana sih yang paling bagus? Di sini saya ingin memperkenalkan tiga kontestan kita hari ini. Yang pertama adalah keyboard dari Gojo Dock. Keyboard ini memiliki desain yang sama seperti Magic Keyboard dari Apple. Mulai dari bentuk hingga fiturnya itu 85% sama. Ada keyboard, trackpad, dan sama-sama memakai sistem magnet untuk menempelkan iPad ke case-nya. Yang buat saya kagum di case ini adalah magnetnya. Magnet itu benar-benar kuat banget, bahkan lebih kuat daripada magnet yang dipakai oleh Apple. Sehingga saya merasa pede menempelkan iPad di keyboard Gojo Dock ini. Case selanjutnya datang dari Logitech. Case ini terbagi menjadi dua bagian, case-nya itu sendiri dan keyboardnya. Jadi keyboardnya itu bisa dilepas dari case-nya, sehingga kalau kita lagi nggak mau pakai keyboardnya, kita bisa singkirkan aja dan keyboardnya nggak akan ganggu. Untuk kualitas magnet antara case dan keyboardnya itu juga kuat banget. Intinya keyboardnya nggak bakal jatuh dengan sendirinya. Case ini juga ada trackpad dan keyboardnya itu ada backlight, sehingga kita bisa memakai keyboardnya di malam hari. Combo Touch ini merupakan satu-satunya case yang benar-benar melindungi iPad dari benturan ringan. Paling yang saya sesali ada di bagian speaker ini, di mana bolongannya itu nggak pas untuk iPad Pro 2018 dan 2020. Dia cocoknya sama lubang iPad Pro M1. Untuk case terakhir adalah Apple Smart Folio Keyboard. Ini merupakan case resmi dari Apple. Desainnya itu simple nggak aneh-aneh, tinggal pasang langsung jalan. Dia juga memakai sistem magnet, walau nggak sekuat Gojo Dock, tapi saya tetap pede nempelin iPad di case ini. Sayangnya keyboard ini nggak memiliki trackpad, nggak kayak kedua keyboard lainnya. Yang menarik di sini, bagian keyboard ini tuh 100% tahan air. Jadi kalau ketumpahan air, keyboardnya nggak akan rusak. Itu penjelasan umumnya. Sekarang kita membahas secara detail. Kita mulai dari desain. Sebenarnya ini sih subjektif banget ya. Kalau kalian mengejar desain yang minimalis, nggak banyak aneh-aneh, Smart Keyboard Folio dan Gojo Dock ini pilihan yang tepat. Kedua case ini sangat meng-highlight desain dari iPad-nya itu sendiri. Lekukan tajam dari iPad-nya itu benar-benar dipamerkan. Sedangkan untuk keyboard dari Logitech, dia malah menutupi aura iPad-nya itu sendiri jadi kelihatan kurang elegan. Untuk fungsionalitas sendiri sebagai case, yang benar-benar ngelindungin sih cuma Logitech aja ya. Karena desain case-nya itu benar-benar ngebalut si iPad-nya, sehingga bisa melindungi iPad dari benturan-benturan kecil. Untuk keyboard Gojo Dock dan keyboard dari Apple hampir nggak melindungi sama sekali. Jadi kalau kalian kepentok, pasti bisa penyok. Lanjut ke bagian ergonomis. Menurut saya, yang paling bagus sih Logitech ya. Karena dia memakai sistem stand, sudutnya itu bisa kita atur sesuai dengan kondisi kita. Mau lebih landai bisa, mau lebih tegak juga bisa. Sedangkan kalau keyboard Gojo Dock, dia itu terbatas, antara tegak atau melandai seperti ini. Dan saya pribadi sih pernah ngalamin kondisi di mana saya ingin iPad itu lebih landai lagi tapi udah nggak bisa. Yang perlu diapresiasi adalah engsel dari Gojo Dock ini. Engselnya itu pakem tapi lembut, benar-benar kerasa mantap dan premium. Yang menurut saya paling parah sih keyboard Apple ini. Sudutnya itu udah ditentukan antara titik A atau titik B, nggak bisa di tengah-tengah atau lebih landai lagi. Oh ya, buat kalian yang sering pakai iPad di paha atau sambil tiduran, mending kalian pilih Gojo Dock atau Apple punya aja. Karena keyboard dari Logitech ini, kalau nggak dipakai di meja, rasanya itu kurang stabil. Jadinya agak risih saat kita memakainya di posisi seperti ini. Yang menarik di sini adalah, setiap kali saya memakai case Logitech ini, rasanya itu jarak antara saya dan iPad itu jadi jauh banget. Jadinya saya malas pakai touchscreen-nya. Sedangkan, kalau saya pakai keyboard dari Gojo Dock atau keyboard dari Apple, rasanya itu lebih intim dan saya lebih sering memakai touchscreen-nya. Oh iya, karena Logitech ini memakai sistem stand, dia juga memakan space yang lebih banyak dibandingkan kedua keyboard tadi ya. Jadi kalau meja kalian sempit, jangan pakai Logitech. Masih di bagian ergonomis, kalau kalian sering pakai pensil untuk mencatat atau menggambar, ketiga case ini tuh nggak ada yang sempurna. Yang paling parah sih Gojo Dock. Keyboard ini bener-bener nggak nyaman dipakai dengan pensilnya. Mengingat sudutnya yang terbatas, pengoperasian pensil di sini tuh jadi nggak natural. Dan kalau kita coba tulis, iPad itu jadi goyang-goyang dan nggak stabil gitu. Ini sih masuk akal ya, mengingat beban iPad-nya itu berat dan lagi melayang, membuat center of gravity itu jadi jelek, makanya jadi susah untuk dipakai nulis.
Untuk keyboard Apple sih mirip ya. Dia posisinya juga berdiri dan kalau kita coba tulis bakal goyang-goyang juga. Lucunya, kalau kita balik keyboardnya seperti ini, keyboard ini tuh jadi bener-bener stabil dan angle-nya tuh sempurna untuk nulis. Cuman kan konyol ya, masa bentuknya kayak gini dan kalau kita coba ngetik, kita harus putar balik lagi. Kalau Logitech sih dia lebih manusiawi. Misalnya kita mau gambar, ya kita tinggal pas aja keyboardnya. Habis itu kita bisa mundurin stand-nya ke belakang sesuai dengan keinginan kita. Jeleknya sih engsel ini kurang kokoh. Jadi kalau kita coba nulis iPad-nya, dia bakal makin ke bawah gitu. Kita harus benar-benar dorong ke belakang supaya dia jadi stabil. Jadinya kayak agak percuma juga sih sebenarnya. Menurut saya sih kalau kalian sering gambar, kayaknya mending beli case lain yang khusus untuk gambar deh. Untuk kualitas pengetikan, kita mulai dari suaranya dulu. Menurut saya pribadi, saya sih paling nyaman ngetik di Gojodok ini ya. Karena tombolnya itu stabil dan memiliki travel yang lumayan panjang. Serta dia juga ada indikator caps lock-nya. Untuk keyboard Apple sendiri sih saya lumayan suka. Sayangnya travelnya itu lumayan pendek, sehingga saya nggak gitu merasa ketikan dari setiap tombolnya. Buat kalian yang suka dengan feel keyboard butterfly dari MacBook, pasti kalian suka dengan keyboard ini. Keyboard yang paling saya nggak suka itu keyboardnya Logitech. Sebenarnya sih nggak jelek-jelek amat, cuman entah kenapa feel-nya itu kurang presisi dan travelnya juga nggak gitu panjang. Walaupun begitu, keyboard Logitech ini yang paling lengkap karena dia ada barisan tambahan di atas. Di barisan atas ini kita bisa mengatur brightness, volume, skip lagu, bahkan keyboard ini tuh juga ada backlightnya. Bener-bener kayak lagi pakai laptop. Dan yang saya suka selanjutnya sih ada di trackpadnya ya. Dia itu ukurannya besar, responsif, dan bener-bener nyaman diklik. Kita bisa klik dari semua sudut yang ada. Nggak kayak trackpadnya Gojodok yang cuma bisa diklik di bagian bawahnya aja. Untuk konektivitas, Apple Smart Keyboard dan Logitech Combo Touch ini sama-sama memakai sistem Smart Connector. Jadi, case dan iPad itu berkomunikasi lewat 3 pin yang ada di belakang iPad ini. Enaknya Smart Connector ini adalah kita nggak usah pairing-pairing Bluetooth lagi. Cukup dipasang dan keyboardnya itu otomatis jalan. Semua daya untuk pengoperasian keyboardnya disediakan oleh iPad-nya. Yang saya rasakan sih kalau pakai Smart Connector ini, baterai iPad-nya itu jadi sedikit lebih cepat habis ya. Kelebihan dari Smart Connector ini ada di bagian latensinya yang benar-benar minim alias nggak ada delay sama sekali atau patah-patah, sehingga koneksi itu sangat stabil. Untuk keyboard Gojodok, sayangnya dia masih memakai Bluetooth. Proses pairingnya sih sebenarnya cukup mudah. Pertama, kita nyalain aja keyboardnya, tekan tombol pairing ini, pilih keyboardnya, pair, udah deh keyboard siap dipakai. Yang nyebelinnya sih kalau kita nggak sengaja kepencet tombol pairing ini, kita harus pairing ulang keyboardnya ke iPad kita, jadi agak nyebelin kalau kepencet. Oh ya, keyboard Gojodok ini juga memiliki baterai yang bisa tahan sampai 3 mingguan. Untuk ngecasnya kita bisa memakai port USB-C yang ada di samping ini dan memakan waktu kurang lebih 1 jaman. Yang saya kurang suka dari keyboard Gojodok ini ada di kualitas Bluetooth-nya, khususnya di bagian trackpad. Saya lumayan sering merasakan stutter saat menggunakan trackpad-nya, jadinya itu lumayan mengganggu. Dan karena masalah tersebut, saya jadinya jarang memakai trackpad-nya. Untungnya sih karena desain case-nya bagus, setelah mengetik di keyboard, tangan saya bisa dengan natural menyentuh touchscreen-nya dengan nyaman. Ya, anggap aja kalau kalian beli keyboard ini nggak ada trackpad-nya. Yang disayangkan selanjutnya sih, kenapa keyboard Gojodok ini nggak ada backlight-nya. Mengingat dia ada baterai terpisah, kenapa nggak sekalian aja dipasangkan backlight? Bagian yang ingin saya bahas selanjutnya adalah portabilitas. iPad ini kan device yang sangat portable. Namun, saat saya memasang iPad ke keyboard-keyboard ini, saya langsung merasakan satu hal. Kok iPad-nya jadi berat banget? Ya tentu saja, ketiga keyboard ini itu menambah berat yang cukup signifikan ke iPad kita. Yang paling parah sih Gojodok ya, keyboardnya itu lebih berat daripada iPad-nya itu sendiri. Jika di total, beratnya mencapai 1,1 kilo. Yang kedua paling berat itu Logitech di 950 gram. Dan yang paling ringan adalah keyboard dari Apple di 750 gram. Bagian terakhir yang saya ingin bahas adalah masalah durabilitas. Saya sendiri telah memakai keyboard Apple ini selama 1 tahun lebih, dan selama 1 tahun, keyboardnya itu sudah mengalami kerusakan kosmetik, di mana kulitnya itu suka ngelopek sendiri. Untungnya sih saya ada Apple Care Plus jadi tinggal klaim garansi. Dan masalah ini tuh sangat umum untuk keyboard dari Apple ini. Untuk Logitech, saya sendiri sih baru pakai beberapa bulan, dan sudah mengalami beberapa masalah kualitas di bagian belakang yang lemnya itu kebuka sendiri. Serta kalau kita baca di forum, case-nya itu suka memuai sendiri kayak gini. Jadi agak serem juga ya. Untuk Gojodok sendiri, berhubung saya baru pakai 1 bulanan, saya nggak bisa kasih konklusi apakah keyboard ini bisa tahan atau tidak. Tapi melihat material yang dipakai, harusnya sih tahan, karena bagian bawahnya itu full plastik. Paling yang bisa jadi jelek itu bagian belakangnya, karena dia memakai bahan seperti yang dipakai oleh Apple.
Ya, kalaupun rusak, mengingat harganya yang lebih murah, ya jadi bisa lebih dimaklumin lah. Ngomong-ngomong harga, keyboard Apple ini harganya di 3 jutaan. Untuk Logitech harganya di 2,8 juta, dan yang paling murah si Gojodok di 1 juta rupiah. Menurut saya pribadi sih yang paling worth it ya Gojodok itu. Walau trackpadnya rada-rada, tapi dengan harga 1 juta, kita bisa mendapatkan keyboard yang kualitas ketiknya enak dan desainnya cakep. Untuk Logitech, keyboard ini merupakan pilihan yang tepat buat kalian yang mau memakai keyboard sekaligus melindungi iPad kalian dari benturan-benturan. Untuk keyboard Apple sih saya nggak terlalu rekomen ya, mengingat harga yang mahal, fitur yang paling minim, dan kualitas bahan yang patut dipertanyakan, membuat keyboard ini tuh nggak worth it untuk dibeli. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Komen-komen di bawah, keyboard apa yang paling worth it menurut kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.